Selamat siang, Ibu. Ya, Silakan dulu. Ibu udah tahu diundang ke ruangan saya? baik sudah. Sudah tahu ya. Mudah-mudahan kita bisa diskusi beberapa hal terkait dengan beberapa kelemahan di sekolah kita yang tentunya menjadi tugas kita bersama, meningkatkan kompetensi siswa, terutama kompetensi lulusan yang menjadi tolak ukur keberhasilan mutu di siswa. Saya ada beberapa hal yang perlu dikomunikasikan dengan Ibu. Ini bukan semata-mata saya mengidentifikasi bagaimana kinerja Ibu di sini, tapi beberapa hal yang untuk perbaikan ke depan. Pembelajaran di kita kelemahannya kurang menerapkan model-model pembelajaran dalam pembelajaran di kelas. Kadang-kadang metodenya juga monoton. Lebih banyak guru yang melaksanakan metode sama. Kelihatannya anak juga kurang partisipatif ketika di kelas. Sehingga saya ingin mengadakan coaching dalam observasi ini, bagaimana sejauh ini yang saya perhatikan teman-teman di sini sudah memiliki dan menguasai beberapa model metode pembelajaran, tetapi kadang-kadang pada pelaksanaannya kembali ke masa lalu lagi atau kembali ke kebiasaan lama. Nah, coba kita akan lakukan satu hal yang mungkin positif ya dengan mengadakan coaching ini, dalam artian semoga dari hasilnya ini nanti siswa lebih aktif, lebih dinamis, lebih inovatif ketika memang belajar di kelas. Nama Ibu siapa lengkapnya? Namanya Alvina Damayanti, Pak. Oke, Alvina Damayanti. Kemudian mata pelajarannya Sosiologi. sosiologi. Kelas Kelas 10. kelas 10 semester 1 ya? Iya, semester 1. 1. Kelas 10-nya 10 apa ya? Saya mengajar di kelas 10 BIPA. MIPA 4 ya? Iya. MIPA 4. Nanti juga mungkin saya akan minta beberapa hasilnya siswa mungkin kita seperti ini. Baik, lama wawancara ini tidak terlalu lama, mudah-mudahan juga ada hasilnya. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Kira-kira KD yang akan kita sampaikan di kegiatan ini apa tuh? Baik, karena ini di sini sosiologi, saya akan menggunakan KD 3.2, yaitu mengenai hubungan sosial individu, kelompok, dan masyarakat. Indikatornya apa ya? Di sini indikatornya akan mempelajari mengenai interaksi sosial. Interaksi sosial. 1 KD cukup ya? Ya, 1 KD Karena kita juga pembelajaran terbatas ya. Baik. Oke. Kemudian metode apa yang akan digunakan? Di sini karena kita sudah student center, maka saya akan menggunakan discovery learning. Discovery learning. Discovery learning. Kenapa memilih metode ini? Karena discovery learning itu siswa itu semua bisa terlibat aktif dan masih bisa menggunakan media-media yang ada di sekolah, seperti misalnya print yang sudah bergambar dan media papan tulis juga masih bisa terpakai. Dan siswa juga akan lebih nyaman ketika mereka diperlakukan metode ini seperti permainan juga, tapi ada pembelajaran. Jadi santai tapi serius begitu ya? Gitu. Luar biasa. Alatnya apa saja dalam ini untuk mempersiapkan pembelajaran? Alatnya biasanya pertama mungkin saya akan menyampaikan pembelajaran dulu, karena ya dalam penyampaian pembelajaran tentu saya membutuhkan yang namanya PowerPoint, dan alat dan bahan nanti saya akan memprint gambar. Gambar itu adalah berisi seperti analisis gambar yang sudah saya siapkan. Selanjutnya ada mungkin menyiapkan spidol dan double tip untuk menempel di papan tulis itu. Ya, super sekali. Tahapan bagaimana? Dari awal kemudian sampai Sama seperti yang lainnya Pak ya. Yang pertama kita ada di kegiatan awal, di mana kegiatan awal itu akan ada disampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, setelah itu akan ada apersepsi. Jadi kita mengulang pembelajaran yang sebelumnya agar mereka ingat dulu nih Pak, dulu. Setelah itu akan disampaikan materi inti. Nah, setelah disampaikan materi inti melalui PowerPoint, maka akan saya bentuk mereka ke dalam 2 kelompok. 2 kelompok, kemudian nanti mereka akan menganalisis kasus, baru mereka menempelkan kasus-kasus yang mereka yang telah tadi saya print ya gambar itu, baru setelah itu kita